Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yasibita Panjaitan, mahasiswi Pendidikan Biologi Universitas Islam Riau Angkatan 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran biologi yang diampu oleh Ibu Nurul Fauzia, SPD MPD. Nah, di dalam video ini saya menggunakan mode pembelajaran biologi problem-based learning, dan materi yang akan saya bahas adalah tentang sistem pernapasan pada manusia yang dipelajari di SMP kelas 8. Selamat menonton! Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Silakan ketua kelas. Baiklah kawan-kawan, mari kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Apakah ada hari ini yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Beni, Bu. Baik, sebelumnya Ibu akan absen ya. Terlebih dahulu. Aulia, Hadir, Bu. Linda, Hadir, Bu. Silvi, Hadir, Bu. Rini. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir kecuali Beni ya. Kita doakan semoga Beni cepat sembuh dan bisa kembali lagi belajar bersama kita. Amin. Minggu sebelumnya Ibu sudah memberitahu pembelajaran apa yang kita lakukan pada hari ini. Apakah masih ada yang ingat? Ada. Ya? Sistem pernapasan pada manusia, Bu. Baik, terima kasih masih ada yang ingat. Apakah sudah ada yang mempelajarinya di rumah? Ada, Bu, sedikit. Oh, ya sudah. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bertanya. Menurut kalian apa sih fungsi proses pernapasan bagi manusia? Izin menjawab, Bu. Iya, silahkan. Pernapasan berperan dalam menghasilkan energi melalui oksidasi makanan. Seperti pada reaksi kimia pernapasan yaitu C6H12O6 tambah O2 menjadi CO2 tambah H2O plus energi. Dari reaksi tersebut dapat diketahui bahwa pernapasan adalah aktivitas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasilnya. Oke, terima kasih. Kemudian ada yang tahu mengapa manusia perlu bernapas? Izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan. Manusia perlu bernapas untuk bertahan hidup, seperti manusia perlu melakukan aktivitas yang memerlukan energi. Maka dari itu, manusia memerlukan untuk pernapasan. Oke, bagus. Beri aplaus buat teman kita yang sudah menjawab. Baik, materi kita hari ini tentang sistem pernapasan yang mencakup tentang alat-alat pernapasan pada manusia. Yang pertama, pernapasan dada, pernapasan perut, udara pernapasan, serta kelainan dan gangguan pada sistem pernapasan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama mengidentifikasikan struktur, fungsi dan proses sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua, menjelaskan struktur, fungsi dan proses respirasi pada manusia. Yang kemudian membandingkan struktur, proses dan respirasi pada manusia dan mengidentifikasikan kelainan sistem pernapasan pada manusia. Ibu mau bertanya, apa-apa saja sih alat sistem pernapasan pada manusia? Ya, silahkan. Alat sistem pernapasan manusia terdiri dari 6 organ, yaitu rongga hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Baik, kita masuk pada kegiatan inti pada pembelajaran hari ini. Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan simak dan perhatikan dengan baik ya. Ya, Bu. Hai, perkenalkan, namaku Alve. Apa kabar kalian semua? Hari ini aku akan menjelaskan proses pernafasan pada manusia loh. Disimak ya. Pernafasan pada manusia adalah proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita dan diproses di paru-paru. Kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau
Atau secara sederhana, pernapasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Simak dan perhatikan videonya. Bagaimana proses sistem pernapasan pada manusia itu terjadi. Dalam proses pernafasan, kita memerlukan alat pernafasan. Alat-alat pernafasan ini bisa kita singkat dengan Hi-teru, Hi, hidung, T, tenggorokan, Ru, paru-paru. Hi, hidung. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara melewati hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus. T, tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan sebelum menuju paru-paru. Di tenggorokan udara melewati 3 saluran, yaitu faring, laring, dan trakea. Ru, paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju paru-paru. Namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Setiap kamu bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Fase pernafasan pada manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernafasan. Inspirasi terjadi saat kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Pernafasan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada mempunyai proses seperti berikut ini. Inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk mengendur atau disebut relaksasi, yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Pernafasan perut. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru membesar. Sebaliknya, selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Gangguan alat pernapasan dapat terjadi karena debu, asap, bau tak sedap, dan kuman penyakit. Penyakit yang menyerang alat pernapasan manusia antara lain influenza, flu burung, dan TBC paru-paru. Setelah kita melihat video, di sini Ibu juga mempunyai media pembelajaran pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang alat-alat sistem pernapasan pada manusia. Apa saja sih alat-alat pada sistem pernapasan manusia? Nah, tadi teman kita sudah ada yang menjawab. Adapun alat-alat pada sistem pernapasan manusia, yang pertama itu ada rongga hidung, rongga mulut, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Di mana rongga hidung itu merupakan tempat awal udara masuk, di mana rongga hidung ini memiliki rambut-rambut kecil atau yang disebut dengan cilia yang mempunyai suatu filter yang berfungsi sebagai penyaring debu dan mengatur suhu pada pernapasan. Yang kedua ada rongga mulut. Rongga mulut ini merupakan sistem pernapasan pada manusia, bagian sistem pada pernapasan manusia. Yang ketiga ada laring. Laring merupakan sebuah sistem pernapasan manusia yang berbentuk seperti tabung yang terletak di atas bagian trakea atau tenggorokan. Kemudian trakea atau tenggorokan merupakan saluran memanjang yang terletak di daerah leher di depan tenggorokan. Yang kemudian ada bronkus. Bronkus merupakan cabang tenggorokan yang termasuk ke dalam paru-paru. Kemudian ada bronkiolus. Bronkiolus ini bisa kita lihat di sini. Bronkiolus merupakan cabangan dari bronkus yang lebih halus dan berakhir pada alveolus atau yang disebut dengan gelombang udara pada paru-paru.
pernapasan pada manusia itu terjadi melalui dua tahap. Yang pertama, sistem pernapasan pada dada dan sistem pernapasan pada perut. Sistem pernapasan pada dada dan pada perut terjadi melalui dua proses. Yang pertama itu inspirasi dan ekspirasi, yang dimana inspirasi pada pernapasan dada yang adalah bila otot antar tulang rusuk terkontraksi, maka tulang rusuk terangkat sehingga volume rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan udara di paru-paru lebih kecil daripada tekanan udara di luar sehingga udara masuk ke paru-paru. Kemudian, ekspirasi pada sistem pernapasan dada merupakan bila otot antar tulang rusuk berelaksasi, maka tulang rusuk kembali ke posisi semula, rongga dada mengecil. Akibatnya, tekanan udara di paru-paru lebih besar daripada tekanan udara di luar sehingga udara keluar ke paru-paru. Kemudian, sistem pernapasan perut terjadi menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Di mana inspirasi itu bila otot diafragma berkontraksi, maka posisi diafragma mendatar sehingga volume rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan udara di paru-paru lebih kecil daripada tekanan udara di luar paru-paru, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Kemudian, sistem ekspirasi pada pernapasan perut itu merupakan bila otot diafragma kembali ke posisi semula, maka rongga dada mengecil. Akibatnya, tekanan paru-paru lebih besar daripada tekanan udara di luar sehingga udara keluar dari paru-paru. Seperti video yang Ibu putar ini, di sini ada alat media pembelajaran dari botol yang merupakan proses terjadinya inspirasi dan ekspirasi dada dan perut pada pernapasan. Bisa kalian lihat di sini, beginilah hasil terjadinya proses inspirasi pada perut dan dada. Kemudian volume pada udara pernapasan itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, udara pernapasan atau yang disingkat dengan UP merupakan udara yang masuk atau keluar. Inspirasi atau ekspirasi biasanya 500 cc. Kemudian, udara komplementer atau yang disingkat dengan UK. Udara yang masih dapat dihirup lagi setelah inspirasi biasanya itu 1500 cc. Kemudian udara cadangan atau yang disebut dengan atau yang disingkat dengan UC adalah udara yang dapat dihembuskan lagi setelah ekspirasi. Biasanya itu 1500 cc sama dengan udara komplementer. Yang kemudian udara itu atau yang disingkat dengan UR. Ini adalah udara yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap di paru-paru. Itu biasanya 1000 cc. Kemudian kapasitas vital paru-paru atau disingkat dengan KVP merupakan volume udara maksimal yang dapat dikeluarkan dari paru-paru setelah ekspirasi biasa. Kemudian volume total paru-paru yang ada disingkat dengan FTP merupakan keseluruhan udara yang dapat ditampung oleh paru-paru. Adapun gangguan pada sistem pernapasan, yang pertama itu asfiksi, merupakan gangguan dalam pengangkut oksigen atau O2 ke jaringan atau gangguan pada O2 oleh jaringan. Yang kemudian difteri. Difteri ini merupakan penyakit saluran pernapasan bagian atas karena infeksi bakteri. Yang kemudian bronkitis merupakan itu penyakit radang pada bronkus. Yang kemudian penyakit asma merupakan gangguan pernapasan dengan gejala sukar bernapas, bunyi mendesak dan batuk yang disebabkan oleh alergi,
karena penyakit menurun. Kemudian ada penyakit kanker paru-paru, ini akibatnya sering merokok. Ada penyakit emfisema, itu merupakan gangguan pernapasan karena alveolus menjadi luas secara berlebihan, akibatnya terjadi penggelembungan paru-paru secara berlebihan. Kemudian ada penyakit kerusakan alveolus oleh kuman TBC atau tuberkulosis. Dari video, gambar dan alat peraga pada sistem pernapasan yang Ibu sudah jelaskan, apakah ada yang masih kurang jelas atau ada yang mau bertanya? Saya Bu, Iya, silahkan. jelaskan mekanisme penyaringan udara di dalam saluran pernapasan untuk menjamin udara yang masuk ke paru-paru benar-benar bersih. Baik, siapa lagi? Ya Bu, Iya, silahkan. apa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga sistem pernapasan tetap sehat? Baik, siapa lagi yang ingin bertanya? Saya Bu, Iya, silahkan. bagaimana mekanisme pertukaran udara di dalam paru-paru berlangsung? Oke, baik, terima kasih. Kita tampung dulu pertanyaannya. Kemudian Ibu akan membagi kelompok. Setiap kelompoknya minimal beranggotakan 4-5 orang. Apakah ada yang membawa laptop? Saya Bu, Baik, Ibu akan membagikan kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1, Aulia, Linda, Rini, Silvi. Kelompok 2. Nah, silahkan membentuk kelompoknya masing-masing. Membagikan lembar soal untuk kalian kerjakan dan diskusikan juga permasalahan yang kalian ajukan sebelumnya secara berkelompok. Kalian bisa menjawabnya dari resensi atau seperti buku atau maupun internet. Ibu beri waktu dalam 5 menit. Jika ada permasalahan dalam soal, bisa tanyakan langsung ke Ibu. Semangat dan jawab dengan baik. Tunjukkan kerjasama dan keaktifan kelompok kalian. Baik Bu. Kertas kesimpulan bersama kertas soal yang Ibu kasih, kalian memberikan sebuah pendapat dari jawaban kalian dan dari permasalahan yang kalian ajukan pada kertas kesimpulan. Nanti Ibu akan tunjuk kelompok yang maju pertama duluan untuk presentasi. Sudah habis, dipersilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Berikan A+ buat kelompok 1. baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, Aulia akan menjawab pertanyaannya. Silakan Aulia. Saya akan menjawab pertanyaannya dengan soal, jelaskan upaya yang dapat kamu lakukan untuk menjaga sistem pernapasan kamu tetap sehat. Jawabannya, upaya yang dapat dilakukan adalah 1. Tidak merokok, 2. Sering berolahraga, 3. Menghirup udara yang bersih. Yang kedua dari ini, Baik, saya akan menjawab pertanyaan yaitu jelaskan mekanisme penyaringan udara di dalam saluran pernapasan untuk menjamin udara yang masuk ke paru-paru benar-benar bersih. Jawabannya adalah udara masuk melalui hidung. Di dalam hidung, udara mengalami beberapa perlakuan. Di antaranya adalah yang pertama, udara disaring oleh rambut hidung. Kemudian, udara diangkat oleh kapiler darah sehingga suhunya sesuai dengan suhu tubuh. Terima kasih. baik, untuk pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Silvi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertanyaannya, bagaimana mekanisme pertukaran udara di dalam paru-paru berlangsung? Jawabannya, mekanisme pertukaran udara di dalam paru-paru berlangsung secara difusi. Oksigen yang sampai di alveolus akan berdifusi menembus selaput alveolus dan berikatan dengan hemoglobin atau Hb dalam darah yang disebut deoksigenasi dan menghasilkan senyawa oksihemoglobin atau HBO. Baiklah, sekian dari kami penjelasan dari hasil diskusi kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Dipersilakan duduk. Dari beberapa kelompok yang sudah maju, siapa yang mau menyimpulkan dari kertas soal yang Ibu kasih dan menyimpulkan dari permasalahan yang kalian ajukan tadi? Kelompok kami, Bu. Baik, silakan maju. Tangan buat teman-temannya yang maju.
pembelajaran kali ini yaitu, jadi dalam sistem pernapasan oksigen merupakan hal utama yang dibutuhkan dan berdasarkan kepada kebutuhan oksigen. Pernapasan seluler dibagi menjadi pernapasan akrob dan anaerob. Serta garis besar pernapasan merupakan pemecah glukosa dengan bantuan enzim untuk menghasilkan energi. Jalur pernapasan manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama itu rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Pernapasan melibatkan dua proses, yaitu menarik napas atau inspirasi dan mengeluarkan napas atau ekspirasi. Berdasarkan organ-organ yang terlibat, pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Dalam keadaan normal, volume udara pernapasan 500 sampai 3.500 ml, yang terdiri dari 500 ml volume tidal, 1.500 ml komplementer. Kapasitas vital paru-paru ditambah udara residu merupakan kapasitas total. Ada beberapa gangguan dan kelainan yang menyerang alat pernapasan, antara lain faringitis, pneumonia, emfisema paru-paru, asma, difteri, asfiksi, tuberkulosis atau TBC, SARS, dan kanker paru-paru dan rinitis. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, silahkan dulu berikan aplaus pada Rini dan Linda. Setelah kita berdiskusi kelompok, kita akan mengerjakan post-test perorangan. Ibu akan memberikannya. Waktu kita hanya 20 menit, karena waktu kita masih tersisa 20 menit lagi. Baik, jawablah pertanyaan ini dengan jujur dan teliti. Silahkan dikerjakan. Waktu sudah habis, silahkan dikumpul post-testnya ke depan. Tolong, titip. Tolong. Dengan post-test ini berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan sistem pernapasan atau sistem respirasi. Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur lainnya yang digunakan untuk pertukaran gas. Pernapasan melibatkan dua proses. Yang pertama itu pernapasan menarik nafas atau yang disebut dengan inspirasi. Dan kemudian mengeluarkan nafas atau yang disebut dengan ekspirasi. Berdasarkan organ-organ yang terlibat. Pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Dalam keadaan normal, volume udara pernapasan itu mencapai 500 sampai 3.500 ml. Yang terdiri dari 500 ml volume tidal, 1.500 ml komplementer, dan 1.500 ml udara suplementer. Kapasitas paru-paru ditambah dengan udara residu tersebut merupakan kapasitas total. Adapun beberapa gangguan dan kelainan pada penyakit sistem pernapasan, antara lain itu faringitis, kemudian asma, asfiksi, TBC, bronkitis, dan kanker paru-paru. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada, kita cukupi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih pada anak-anak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam proses pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Yeay, pulang. Nah, sekianlah hasil video dari model pembelajaran saya tentang problem based learning. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.